Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat subscriber Pak channel semuanya. Alhamdulillah kali ini saya sepulang terawih sangat lelah sekali dan masih ditemani kopi yang sangat manis sekali. Ini kopi warnanya hitam, tetapi dia tidak malu dan dia tidak segan untuk memperlihatkan kehitamannya. Tetapi banyak sekali orang yang suka. Mari kita ngopi. Baik sahabat semuanya, alhamdulillah kali ini kita sambil rileks, sambil santai. Alhamdulillah kali ini saya kedatangan seorang santri yang sangat nahun sekali. Kalau bahasa istilah Jarum itu dedengkot lah ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya sangat bahagia sekali ya karena kedatangan beliau, dan saya akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang kesan dan pesan bagaimana beliau mondok di pondok ini dari awal sampai akhir, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Yuk kita sapa. Siapa lagi kalau bukan Mang Ajis. Assalamualaikum Ajis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Syukur, Gimana syukur. Om? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini ngomong-ngomong puasa ini udah berapa hari ya? Alhamdulillah mungkin sekarang udah ke 6 6 hari ya? 6 6 hari, alhamdulillah, syukurlah. Mudah-mudahan ya puasa kita yang ke-6 hari ini selalu dijaga oleh Allah dan selalu diberikan kekuatan lahir dan batin ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Majis, ini ngobrol-ngobrol, Abah pengen tahu bagaimana dan cerita tentang mulai mengenal di pondok pesantren Sabilul Najat ini. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mungkin Om, dulu itu pertama kali saya mengenal pondok pesantren Sabilul Najat itu dari saudara saya. Itu dulunya udah mondok di sini. Itu perempuan. Dia mondok, Perempuan ya, iya, perempuan. perempuan. Sudah nikah belum? Alhamdulillah sekarang udah nikah. Iya, lanjut. Dia sudah mondok 3 tahun di sini. Iya. Saya tertarik gitu. Dia sudah sudah banyak paham tentang ilmu yang ada di pondok, dan sudah banyak mengetahui dan sudah banyak pengalamannya yang didapat selama di pondok. Dan sudah harum namanya itu di kampung saya itu, namanya Kampung Sukadana. Ya lebih tepatnya itu Kampung Jayasari, Desa Margajaya, Kecamatan Sukadana. Iya. Saya tertarik, ya. Margajaya itu masuk Kecamatan Sukadana ya. Masuk Kecamatan Sukadana. Saya tertarik, ingin pertamanya ingin seperti beliau, ingin seperti orang-orang yang sudah sukses mondok lah. Banyak orang yang sukses mondok. Ternyata saya lihat itu orang-orang yang sukses itu berawal dari pondok pesantren, loh. Kalau di Desa Sukadana itu. Iya. Jadi intinya pertama mengenal pesantren Sabilul Najat ini, Ajis itu dari saudara perempuan ya. Nah, baiklah. Terus apa motivasi Mang Ajis ini untuk mondok di sini gitu loh? Yang menjadi motivasi saya untuk mondok, pertama mungkin dari diri sendiri saya. Dulu ketika saya ngaji di madrasah, tepatnya di Madrasah As-Salam tuh, guru saya itu masih teman kuliahnya Dewan Kiai yang ada di pondok, tepatnya Abu. Ya. Itu masih teman ketika beliau lagi kuliah di Darussalam. Jadi saya tuh suka ngobrol sama beliau. Di sana juga ada teman akang, itu namanya Kiai Haji Pipin Syarif Arifin. Oh iya siap. Saya juga tertarik ke sana. Karena apa? Karena saudara saya mondok di sini. Kemudian motivasi dari diri sendiri saya mondok di Sabilul Najat ini timbul dari hati, kemudian didorong oleh orang tua. Timbul dari hati, ya tentu yang pertamanya ingin menjadi orang yang bermanfaat dunia dan akhirat. Ngomong-ngomong, orang tua masih ada ya? Alhamdulillah masih ada.
sampai sejauh ini cewek orang mana itu? Cewek saya Iya. sekarang masih free. Oh iya, baik. Nah, berarti itu ya sebuah motivasi ingin mondok di sini tuh yang Ajis paparkan barusan ya. Terus kesan pertama sampai di pondok ini apa yang Ajis rasakan? Saya merasakan kesan yang pertama kali saya di pondok. Subhanallah, banyak sekali orang-orang yang giat gitu, banyak sekali orang-orang yang soleh, giat berjamaah, giat ngaji. Yang suasana itu belum saya dapatkan ketika saya lagi berada di rumah gitu. Kan kalau di rumah itu paling sekolah, ke madrasah, ngaji, ya udah malamnya tidur. Kalau di sini subhanallah ada suasana yang sangat menakjubkan gitu. Saya terdorong ingin seperti mereka, ingin seperti sukses seperti santri-santri senior yang sudah lama di sini. Ada yang ngajinya sudah khatam, jurumiyahnya sudah khatam, talarannya. Bahkan ketika saya mondok tuh saya sempat berteman dengan orang yang khatam Safinatun Najat tuh. Mondok 2 tahun dia sudah khatam Safinatun Najat, kitab Safinatun Najat. Subhanallah. Dari sana saya terkesan ingin terus meningkatkan semangat saya untuk menggali dan mengkaji kitab di pondok pesantren Sabilun Najat. Emang betul sekali Ajis ya. Karena yang namanya di pondok pesantren itu Allah itu menjamin segala sesuatunya. Contohnya seperti begini. Ketika kita tidur itu pasti dapat ganjaran. Ketika kita belajar apalagi ketika kita berjamaah, yang namanya di pondok itu pure kita panen. Panen ibadah tuh. Berjamaah selalu, bersama selalu, terus kemudian ngaji dan lain sebagainya. Nah, itulah yang namanya pondok itu. Kita mondok itu betul-betul panen ibadah. Kalau ketika kita tinggal di pondok terus kemudian kita tidak ikut berjamaah, kita kan malu. Maka di pondok pesantren Sabilun Najat ada beberapa budaya ya. Yang pertama itu budaya malu. Mungkin tahu ya, sebelum ini sudah mengetahui yang namanya budaya di pondok pesantren itu, termasuk di pondok pesantren Sabilun Najat, tahu mungkin ya. Apa saja budaya yang ada di pondok pesantren di sini? Yang harus dibiasakan. Itu budaya malu itu apa aja gitu kira-kira? Ya budaya malu. Pertama budaya malu untuk melakukan segala hal yang buruk. Itu budaya malu ya. Malu untuk tidak ikut berjamaah. Betul. Itu ada terkesan malu di dalam diri sendiri. Kalau orang santri yang lain ikut berjamaah, kita tidak ikut, itu ada malu. Tidak ikut ngaji, tidak ikut bersih-bersih. Kemudian apalagi kalau sampai melanggar aturan pondok, itu sangat malu. Iya itu Ajis. Jadi sahabat Sabikir berpacasan semuanya, kenapa di pondok pesantren ini ada sebuah program ataupun sebuah budaya ya, yang namanya budaya malu. Jadi malu ketika tidak ikut berjamaah, malu ketika tidak ikut belajar, malu ketika melakukan hal yang tidak boleh dilakukan di pondok pesantren, malu tidak bisa disiplin dan lain sebagainya. Nah, budaya malu ini semoga saja nanti bisa diterapkan kelak nanti si santri ini bermukim di kampung halamannya sendiri seperti itu. Nah, terus kemudian pesan dan pesan untuk santri yang ada seperti apa coba? Kalau menurut Ajis? Ya. Pesan untuk santri Sabilun Najat yang sekarang masih aktif ya, masih semangatnya mengaji, masih semangatnya mencari ilmu. Mungkin pesan dari saya intinya jangan gunakan waktu yang tidak bermanfaat. Utamakan yang saya alami dari diri sendiri saya, itu utamakan waktu itu untuk ibadah, untuk sholat, untuk ngaji, dan untuk menghafal. Sholat berjamaah, ngaji, dan menghafal. Itu inti dari pengalaman saya ya ketika di pondok itu tidak terhenti gitu, tidak terlepas ke sehari semalamnya saya dan teman-teman itu seperti itu. Jadi pesan dari saya kepada para santri, jangan berhenti untuk terus
semangat berjamaah, semangat ngaji, dan terus ditingkatkan semangat menghafalnya. Gitu. Ya, bagus. Itulah sahabat semuanya ya, pesan daripada seorang santri yang cukup dan sudah lama. Berapa tahun di sini? Alhamdulillah, mungkin kalau tahunnya ya udah lama lah. Sekitar 2010 saya masuk ke pondok, sekarang udah 2022 ya berarti kurang lebih. Alhamdulillah 12 beliau tahun. salah satu santri yang cukup sudah lama sekali di sini ya, sudah paham berbagai hukum dan lain sebagainya. Karena pepatah mengatakan seperti wasiat Kanjeng Syekhuna Abdul Qadir Al-Jailani, carilah ilmu, karena kita menentukan hukum tanpa ilmu itu sangatlah tidak baik. Maka saya sangat tertarik sekali, dan sahabat semuanya jika punya anak, jika punya saudara, jika punya siapapun sanak famili yang ingin menjadi anaknya regenerasi agama di masa depan, monggo silahkan untuk dimasukkan ke pesantren, bukan di Sabilun Najat saja, bukan di sini saja, dimanapun. Karena itu pesantren itu betul-betul sangat memberikan kedisiplinan, baik disiplin jiwanya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Terutama ilmu ya. Terutama ilmu. Karena yang paling utama itu kalau menurut keterangannya itu kan akhlak dulu, adab dulu. Jadi orang yang beradab itu belum, orang yang berilmu itu belum tentu beradab, tetapi orang yang beradab sudah pasti berilmu. Seperti itu. Baik sahabat Pacana semuanya, terima kasih Hajiz ya sudah hadir di studio kita. Mudah-mudahan obrolan kita ini sangat bermanfaat ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Jangan lupa selalu benahi sholat kita, dan selalu perbanyak sholawat, dan selalu budayakan sedekah agar hidup kita semakin berkah dunia dan akhirat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.